Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Jazila yang dirahmati Allah, ada satu titik yang membuat istri meremelek sampai banjir berkali-kali, sehingga sang suami pun tidak akan merasa capek untuk bisa membuat istrinya merasa puas. Nah, kemudian di manakah letaknya titik tersebut? Menurut keterangan para ulama, kalau keterangan menurut dokter tentang satu titik tersebut, yaitu disebut dengan titik G-spot. G-spot ini adalah merupakan sebuah istilah yang merujuk pada bagian tertentu, yaitu pada organ yang ada pada wanita. G-spot ini dapat memicu terjadinya inzal. Namun, daerah G-spot ini masih sering diperdebatkan secara medis, karena masih belum diketahui secara pasti titik tepatnya G-spot ini. Ini adalah menurut keterangan para dokter. Sekali lagi, kalau menurut dokter, menurut medis, titik di mana-mananya itu masih diperbincangkan, masih diperdebatkan. Sahabat Jazila yang dirahmati Allah, kalau menurut para ulama tidak seperti itu. Karena kalau menurut para ulama sebenarnya harus ditanyakan kepada istrinya. Ya, karena itulah jawaban yang paling tepat. Seorang suami itu tidak boleh hanya mengandalkan tenaganya saja. Ya, misalnya suaminya ini berkata, yang penting saya ini strong. Akan tetapi kalau suaminya ini tidak mampu untuk membuat istrinya bahagia, bisa-bisa sang suami ini akan kalah. Oleh sebab itu, sekali lagi, menurut para ulama muslim, dari tahun ke tahun, karena memang seorang ulama itu ketika menulis sebuah buku, mereka itu selalu melakukan dengan penelitiannya. Jadi tidak hanya menulis saja, tetapi berdasarkan dengan penelitian. Para ulama juga mengajarkan kepada kita apabila kita beribadah dengan pasangan kita. Ya, seperti yang tadi dikatakan, harus saling berkomunikasi, harus saling tanya, harus saling berdialog. Di manakah letak titik itu? Namun, pada titik tersebut ada satu titik lagi yang akan membuat seorang perempuan itu memuncak. Kemudian ada juga seorang dokter yang mengatakan bahwa letak G-spot itu adalah ada pada miliknya sang istri, dan yang lebih tepatnya lagi letaknya itu ada di sepertiga bagian atas. Maka seorang suami harus bisa tahu, harus bisa memperkirakannya. Ya, karena bagi seorang suami sangatlah penting.
Sangat penting untuk mengetahui titik letaknya. Tetapi lebih bagusnya lagi kepada para suami, jadi taunya itu bukan hanya memperkirakannya saja, tetapi harus mengetahuinya secara pasti. Menurut ahli medis, menurut dokter, perempuan itu sebanyak 70% memiliki titik ini. Berarti tidak semua wanita, tidak semua istri memiliki titik ini. Yang memilikinya itu hanya sekitar 70% saja. Sekali lagi, kepada para suami tidak boleh malu-malu untuk bertanya kepada istrinya. Nah, demikian pula kepada seorang istri juga tidak boleh malu-malu untuk mengatakan yang sejujurnya kepada sang suami. Karena kalau misalnya seorang istri ini sudah jujur, maka di sini sang suami pun akan mendapatkan satu kepastian. Jadi bukan hanya perkiraan saja, akan tetapi si sang suami ini sudah benar-benar mengetahui tentang keberadaan titik ini. Maka sekali lagi sangatlah penting sekali di dalam hal ini untuk saling terbuka satu sama lain. Saling terbuka antara suami dan istri, agar bisa mendapatkan kebahagiaan antara suami dan juga istrinya. Ya, kalau misalnya sang suami ini sudah mengetahui titik tersebut, sudah mampu mengetahui letak titik tersebut, hanya mengetahui satu titik itu saja, maka seorang suami pun tidak akan merasa capek. Tidak akan merasa capek untuk membuat sang istrinya itu bahagia. Pokoknya apabila suaminya ini sudah mengetahui titik tersebut, istri ini akan tersenyum bahagia. Sudah dijelaskan tadi kalau menurut medis letaknya itu berada di sepertiga bagian atas, akan tetapi kalau menurut para ulama sebenarnya harus ditanya kepada istrinya. Karena kalau menurut ulama itulah jawaban yang paling tepat. Sahabat Jazila yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.